Hai. 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 Hai guys. Hai. Video kali ini akan ngebahas bagaimana cara menangani coronavirus disease 19 atau COVID-19. Mungkin di antara kalian, sepertinya semuanya, sedang dilanda kebosanan karena dibatasinya akses bepergian keluar rumah. Ada yang rindu hiking gak nih? Atau ada yang rindu nongkrong di mall? Sama, aku juga rindu beraktivitas seperti biasanya. Kuliah, jalan-jalan tanpa tujuan, nonton bioskop, nongkrong di kafe, terus wifi-an berjam-jam. A few moments later. Oke, kita serius dulu. Jadi, yang membuat akses kita dibatasi sehingga kita nggak keluar rumah udah kayak beruang yang lagi hibernasi, yaitu si coronavirus. Kalau dia orang, udah ketusuk dari belakang. Gimana gak kesel coba? Ini aku kasih tahu. Yang biasanya kuliah, terus makan taiso di gerbang 1 Unimed, yang biasanya melalak ke MMTC, yang biasanya nongkrong di kantin Kak Sasa, udah gak ada lagi. Gak ada. Makanya, karantina itu bosan, suntuk, sampai bingung mau rebahan gaya apa lagi. Tapi, kreativitas kami saat karantina seperti ini tetap jalan kok. Buktinya ya ini, video yang kalian tonton saat ini. Akhirnya bisa bermanfaat dan menjadi edukasi buat kalian. Oke, stop basa-basinya. Jadi, ada muncul pertanyaan, bagaimana cara mencegah dan menangani agar coronavirus ini tidak menyebar dan menjangkit ke kita. So, simak penjelasannya berikut ini. Cekidot. Saya akan menjelaskan kapan dan bagaimana sih virus corona ini muncul dan mulai masuk ke Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, alangkah baiknya kita kenalan dulu yuk sama si virus corona ini. Tapi tenang-tenang, kenalannya nggak perlu lama-lama kok. Nggak perlu PDKT lama-lama kayak kalian sama doi yang nggak jelas itu. Udah PDKT lama-lama tapi nggak jadian, ya nggak? Oke guys, kita masuk ke pembahasannya ya. Corona adalah virus yang menyerang saluran pernapasan pada manusia. Corona ini merupakan jenis virus baru yang awalnya mewabah di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 lalu. Virus menular inilah yang menyebabkan saluran pernafasan manusia terinfeksi dan menyebabkan batuk dan pilek. Kemudian, pada awal Maret 2020 lalu, Presiden Indonesia mulai melaporkan adanya virus corona ini di Indonesia untuk pertama kalinya. Nah, sejak saat itulah, masyarakat Indonesia mulai resah di bawah bayang-bayang hantu corona ini. Kalau hantunya sejenis kuntilanak sih nggak masalah ya guys. Tapi ini corona loh guys. Kebayang nggak sih seremnya kayak apa? Nah, setelah tadi kita kenalan dengan virus corona, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu cara mencegah virus corona agar tidak menyerang tubuh kita. Berikut pemaparannya. Gimana? Udah kenalan sama corona kan? Saya rasa sih nggak serumit seperti kenalan dengan bending teori ala Noam Chomsky dalam kajian sintaksis. Nih guys, aku kasih tahu. Cara mencegah corona memang nggak segampang dengan cara kita untuk mencegah mantan agar kembali ke pelukan kita. Nggak segampang itu. Meskipun caranya sederhana, tapi kelalaian kita lah yang menyebabkan hal itu menjadi rumit. Apalagi jika tidak ada koordinasi antara pemerintah dan rakyat. Bisa-bisa mati kita diulek corona. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama dan paling utama itu berdoa guys. Meminta kepada Tuhan, berikhtiar. Kita harus bisa berikhtiar agar pertolongan senantiasa menyertai kita. Dengan menerapkan sila pertama, kita akan senantiasa selalu berdoa dan selalu dalam perlindungannya. Barulah setelah itu kita melakukan cara atau melakukan pencegahan dengan hal-hal seperti ini. Memakai sarung tangan,
memakai masker, dan memakai hand sanitizer jika keluar. Itu pun keluarnya dalam tanda kutip, guys. Keluar di sini ya hanya urusan mendesak saja. Selepas itu ya ngapain keluar sih? Baru intinya begini, guys. Jangan sampai Anda merasa repot sih. Ya, apaan sih? Pakai-pakai ini segala, ini itu. Jangan sampai. Karena meskipun repot begitu, pokoknya gini, jangan pernah merasa repot demi kemanusiaan. Nah, kemudian cara melakukan pencegahan terhadap virus corona adalah menaati peraturan pemerintah. Pemerintah menerapkan social distancing atau physical distancing. Kita harus bisa menerapkan itu. Kita menerapkan social distancing dengan menjaga batas atau membatasi kegiatan sosial kita. Dengan begitu ya, corona ini jerah di negeri ini. Ya mungkin dia akan mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mengenai social distancing, physical distancing, hand sanitizer, memakai masker, dan lain-lain sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita beralih ke tagar atau hashtag di rumah aja. Nah, meskipun kita di rumah aja, kita juga harus menjaga kesehatan agar mencegah terjangkitnya virus corona. Hal-hal yang dapat kita lakukan adalah memakan makanan yang bergizi dan seimbang, dengan cara mengatur pola makan kita dan memastikan makanan yang kita makan mengandung gizi yang baik bagi tubuh kita. Selain itu, kita juga harus meluangkan waktu minimal 30 menit untuk berolahraga. Atau kita bisa berjemur ria di bawah sinar paparan matahari agar suhu tubuh kita benar-benar baik. Lalu, pastikan kita mengkonsumsi air putih minimal 8-10 gelas per hari karena kondisi tubuh kita tergantung pada air mineral yang kita teguk. Nah, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun karena kebersihan adalah sebagian dari iman dan kebersihan menciptakan kesehatan bagi tubuh kita. Yang paling penting nih guys, pastikan kamu dan orang-orang terdekat mengikuti arahan dari protokol dan sering-seringlah membaca informasi tentang virus corona ya. Nah, gimana guys? Udah tahu kan bagaimana cara mengatasi virus corona ini? Tapi nggak hanya itu guys, ada juga hal yang harus kita hindari selama pandemi ini. Apa saja itu? Yang pertama, hindari menyentuh berbagai permukaan wajah dan hidung. Karena tangan kita ini menyentuh permukaan benda dan virus ini dapat menempel di tangan kita. Kemudian hindari juga keramaian. Nih buat kalian yang suka kelayapan, udah di rumah aja dulu. Kan ini juga untuk kebaikan diri sendiri dan juga orang lain. Virus ini penularannya sangat cepat guys. Dan jangan sampai Indonesia seperti Italia. Semua perubahan ada di diri kita masing-masing. Tetap disiplin dan ikuti segala peraturan yang telah ditetapkan. Mari jaga kesehatan untuk indahnya masa depan. Jaga jarak biar aman, jaga sikap biar nyaman. Tetap berada di baris terdepan. Taati segala aturan dan anjuran demi mencapai kemaslahatan. Tak ada pada sebuah harapan. Kita hidup dalam juang dan kemanusiaan. Saling bekerja sama untuk hindari kelalaian. Kita di sini menjadi cerdas sebagai insan, menjadi kuat demi kesehatan, menahan nafsu demi iman dan keikhlasan. Capailah harapan dalam sebuah angan, berdoa agar corona lekas dipulangkan, dan kita sehat sentosa agar kembali menjalankan aktivitasnya. Mari bekerja sama melawan corona. Kita ada Kita ada untuk menjadi manusia. manusia.